Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Xwan Ferry Setiawan, NIM saya 1913019. Saya akan menyelesaikan tugas UAS dari pelajaran sejarah kebudayaan Indonesia. Saya akan mencoba menjelaskan tentang daerah saya, mulai dari sistem kepercayaan, sistem kebudayaan, adapun bahasa, teknologi, dan mata pencarian. Mari kita simak video berikut ini. Ajaran kerohanian Sabta Dharma bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan pengikut-pengikutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Intisari ajaran ini adalah untuk membentuk pribadi manusia yang asli berdasarkan keluhuran budi, serta menjadikan penghayatannya memiliki sikap satria utama. Adapun 7 kewajiban suci Sabta Dharma. Penganut Sabta Dharma meyakini bahwa manusia hanya memiliki 7 kewajiban atau disebut juga 7 wewarah suci. Itu di ajaran Sabta Dharma itu pertama yang diterima oleh Bapak Arjo Saporo itu wahyu sujud. Namanya sujud asal mula manusia. Berarti tes dumadi itu asal mula manusia itu adalah dari 3 unsur: nur cahya, nur rasa, nur buah. Itu. Setelah itu menerima lagi wahyu lagi itu tanggal 13 Februari tahun 1953 itu wahyu racun racun. Nah, berarti dia itu menerima wahyu racun ditunjukkan oleh Allah yang Maha Kuasa alam yang kosong. Berada di bawah kaki Gunung Kelud, Desa Dayu, Kabupaten Blitar, menyimpan pesona kesenian tradisional Kentrung yang masih eksis hingga saat ini. Kelompok kesenian tersebut yaitu Tri Santoso Budoyo dengan dalangnya yang bernama Adam Sungai. Kesenian tradisional Kentrung ini tepatnya di Dusun Dayu, Dukuh Sanan, Nglegok, Blitar. Kelompok kesenian Kentrung ini masih tetap eksis dan sering memenuhi undangan untuk tampil di berbagai pertunjukan dan hajatan. Terhitung sejak berdirinya sekitar tahun 1990 silam. Kentrung sari budaya saking Dayu manggonane Kecamatan Nglegok ing Blitar kabupatene sedurunge
dalam mewujudkan program padi 12 ton ini kita ada beberapa komponen teknologi yang harus dipersiapkan. Nah, secara umum dalam mewujudkan program padi 12 ton ini komponen tersebut itu seperti asam humat, asam fufat, asam amino dan juga PGPR. Nah, semuanya kita kombinasi menjadi satu SOP yang terpadu. Jadi dengan sistem presisi ya, dengan sistem pertanian presisi, dan itulah yang kita kemas menjadi program padi 12 ton tersebut. Nah, apa saja komponen-komponen tersebut? Pada dasarnya semua yang ada di program padi 12 ton ini adalah yang ada di sekitar kita. Contoh seperti ini adalah asam amino yaitu dari keong sawah. Nah, jadi bahan bakunya di atas niku nggih. Jadi keong sawah sama pepaya matang kita pakainya. Nah, keong sawah ini cukup mudah. Jadi keong sawah direbus dengan air hingga mendidih, lalu pastinya ditiriskan ya. Terus yang sudah dihancurkan itu ditiriskan, lalu cukup dicampur pepaya, tidak ada bahan lain. Jadi cukup 2 saja. Nah, lalu difermentasi anaerob selama 50 hari seperti ini. Nah, apa fungsi dari asam amino ini? Yang jelas dia adalah substansi yang dapat diserap oleh tanaman sebagai booster. Nah, ini jadi ini cukup bagus ya, disemprot langsung ke daun dia sebagai booster, karena dari dari pepaya matangnya itu dia juga menghasilkan auksin, jadi fitohormon yang untuk memacu zat tumbuh itu, dan juga kalau disemprot ke tanah dia juga merupakan makanannya mikroba, terutama mikroba baik seperti PGPR tersebut. Nah, ini contoh seperti asam amino. Lalu kita juga di sini ada yang namanya bahan pupuk daun. Nah, pupuk daun yang seperti yang di bawah ini. Nah, jadi di situ ada daun kelor, daun kedoya, kipait, pepaya dan sebagainya. Secara umum kami di MHI ini asam sulfat ini adalah bahan-bahan pilihan yang difermentasi secara anaerob dalam jangka waktu tertentu sekitar 30 hari sampai 60 hari. Nah, ini yang seperti ini asam sulfat, asam amino dan juga PGPR. Jadi kalau PGPR di sini kita menggunakan beberapa varietas tertentu. Jadi kita memiliki isolatnya. Secara umum yang kita pakai di sini ada Azotobacter, ada juga Bacillus panthotenticus, ada Trichoderma lactae, terus ada PF ya, Pseudomonas fluorescens, nah dan lain-lain. Nah, itu yang seperti yang kita gunakan. Nah, ini dari semua ini kita susun. Contoh misalnya pada saat vegetatif kita usia 1 hari misalnya, itu kita berikan PGPR-nya dulu. Nah, terus usia 3 hari kita berikan pupuk daun sama asam amino. Nah, usia 5 hari kita berikan pupuk kimia, begitu seterusnya. Nah, seperti itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan harus diterapkan oleh petani. Nah, dan semuanya itu nanti hingga panen semuanya terperinci dan akhirnya menghasilkan padi 12 ton tersebut. Nah, selain ada asam amino, juga ada pupuk daun, kita juga ada herbisida nabati. Nah, herbisida nabati di sini sama juga di juga di bacem ya istilahnya di sini, fermentasi anaerob. Bahannya dari wedusan, alang-alang, dan daun ketapang, secara umum seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya herbisida nabati tersebut? Kenapa kok kita menggunakan bahan-bahan tersebut? Kita di sini menggunakan di dalam bahan-bahan tersebut wedusan, daun ketapang dan juga alang-alang. Jadi wedusan, alang-alang sama daun ketapang. Bahan-bahan tersebut ini memiliki zat yang namanya alelopati. Nah, zat alelopati ini yang kita ambil dari bahan-bahan tersebut, dan dia bekerja sebagai herbisida pratumbuh. Nah, maksudnya herbisida pratumbuh itu bagaimana? Dia nanti ini akan menjadikan biji gulma itu terdorman lebih lama. Nah, apakah ini akan mengganggu tanaman utama? Tidak, karena kita menanam padi di sini sistemnya adalah menggunakan bibit dengan usia sekitar 17 hari. Nah, jadi tidak mengganggu tanaman utama. Nah, selain di sini ada herbisida nabati, kita di sini juga ada di sini. Nah, di sini ada juga insektisida nabati. Nah, insektisida nabati di sini ada umbi gadung, ada daun mindi, ada tembakau, terus ada daun sirsa, daun serewangi, daun kemuning. Nah, fungsinya di sini secara umum insektisida nabati yang pertama adalah dia sebagai bekerja secara sistemik.
secara sistemik. Jadi ketika disemprot ke tanaman, dia akan terserap di dalam jaringan tanaman dan dia akan tersimpan rapi di situ. Nah, ada beberapa kelebihan daripada pestisida nabati ini dibanding pestisida kimia. Contoh yang sudah kita riset dan sebelumnya bahwa misalnya kita masalah hama wereng. Nah, wereng ini kan sangat sensitif dan mudah kebal ya, mudah resisten hama tersebut. Nah, di sini salah satu bahan kita ada yang namanya umbi gadung. Seperti kita ketahui, umbi gadung itu ada kandungan alkaloid, dikoskorin ya. Nah, jadi alkaloid tersebut itu merupakan ofisida bagi si wereng. Nah, ketika sebuah tanaman, sebuah padi kita semprot dengan insektisida ini, nah orang itu akan ketika dia menghisap daun tersebut, nah dia pertama nanti akan kena efek dari mindinya sama daun tembakau, kena antividan dan dia diam. Apabila nanti si werengnya itu bertelur, telurnya itu akan menjadi mandul. Nah, itulah kelebihan dari umbi gadung, dikoskorinnya seperti itu, ofisidanya seperti itu. Telur yang dihasilkan itu nanti mandul. Nah, begitu seterusnya. Nah, insektisida nabati ini adalah upaya kita itu adalah untuk menciptakan keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, insektisida nabati yang sudah disusun oleh tim ahli MHI ini hanya menyerang fitofagus atau serangga yang pemakan daun saja, tidak menyerang predator dan juga parasitoid. Nah, karena dia sifatnya sistemik itu. Nah, itulah salah satu kelebihan dari insektisida nabati ini. Piye cah kabare? Panas-panas ini enaknya lah yang ngombe es degan ya toh. Tapi aku arep metui preo apa yo lah ya. Pira oleh padahal ya es degan iki mantep seger enak ya toh. Nah, itu tadi seputar bahasa Blitar yang biasa diucapkan guys. Nah, yang pertama tuh aku bakal jelasin tentang arti dari hecah. Hecah tuh apa sih artinya? Nah, hecah itu sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hai teman atau dalam bahasa Malang sebagai hai rek. Arek-arek pasti tahu kan? Nah, yang selanjutnya yaitu piye kabare. Dalam bahasa Indonesia, piye kabare itu memiliki arti sebagai bagaimana sih kabarmu, bagaimana kabar Anda, atau bagaimana kabarnya, ya itulah. Dan yang terakhir saya tadi menyebutkan peh. Apa sih peh itu? Peh itu kayak asing gitu ya di telinga. Nah, peh itu artinya semacam keluhan ya. Keluhan misalnya kalau kita itu lagi panasan atau lagi sedang banyak tugas, tugasnya banyak banget sih. Nah, itu dia teman-teman arti dari seputar bahasa khas Blitar yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ikan koi yang anggotanya dari para petani-petani koi. Pengelolaan sumber koi ini inisiasi sebenarnya dari saya sama Desa Sumber, sehingga kita punya standar harga dan standar pasar sendiri. Namun kita coba berkomunikasi secara aktif dengan dinas-dinas terkait, dinas peternakan dan perikanan, dinas KPT, dan tentunya ini juga Kominfo membantu membranding tentang koi di Blitar. Untuk sumber koi ini ada sekitar 3-5 hektar. Ada beberapa titik anggota yang mempunyai rata-rata setengah sampai 1 hektar. Semua di Desa Sumber ya, makanya namanya sumber koi. Jadi kita optimalkan untuk. Terima kasih telah menyaksikan video tadi. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.